as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatake Para Farm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips pada teman-teman bagaimana caranya saya melakukan pemupukan pembesaran buah pada pohon jambu air yang kondisinya sedang berbuah seperti ini. Dan sekaligus saya akan buktikan pada teman-teman bahwasanya untuk pohon jambu yang saya pangkas ini ya, yang kemarin katanya kekurangan daun, ada teman-teman yang mengatakan bahwasanya kalau pohon jambu air kekurangan daun kemudian berbuah itu tidak bisa menjadi buah, akan rontok semua. Dan kali ini akan saya buktikan pada teman-teman. Kemudian selanjutnya saya akan buktikan juga pada teman-teman. Kemarin ada yang bilang bahwasanya untuk jambu yang dikombinasi itu nanti hasilnya akan sama ya. Walaupun dikombinasi dengan jenis apapun nanti hasilnya akan sama, buahnya akan sama. Nah ini akan saya buktikan. Ini pohon jambu yang sudah saya kombinasi beberapa jenis dalam satu pohon. Tentu saja buahnya akan berbeda tergantung dari entris yang disambungkan. Kemudian ada yang komentar apakah bisa melakukan pemupukan pembesaran buah dengan cara yang berbeda, tidak hanya menggunakan KNO3 saja, bisa dikombinasi dengan pupuk pembesaran buah yang lain seperti POC yang sudah pernah saya buat untuk membuahkan tabulampot atau mungkin pohon buah ya, agar nanti bisa berbuah. Hanya beberapa kali pemupukan saja, tentu saya akan kombinasi antara pupuk organik dan pupuk sintetis. Tentunya itu akan menjadi lebih irit. Bagaimana prakteknya? Simak selengkapnya hanya di Hatake Para Farm Channel. Selamat siang bos, akan saya contohkan bagaimana cara pemupukan pembesaran buah pada jambu air. Di sini saya menggunakan kombinasi antara pupuk organik dengan pupuk sintetis. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan dulu pada teman-teman bahwasanya dalam video sebelumnya perawatan jambu air yang sedang berbunga sampai panen itu saya sarankan untuk melakukan seleksi pada buah ya. Nah ini ada yang buahnya banyak sekali dalam tangkainya ini ya. Tangkainya ini sekecil ini, kemudian buahnya banyak sekali. Inilah yang wajib dilakukan seleksi buah atau pengurangan buah. Ada yang komentar dalam video sebelumnya ya, kenapa harus dilakukan penjarangan buah. Nah ini ya bos, akan saya jelaskan. Jika tanaman tidak dilakukan penjarangan buah seperti ini, nanti buahnya tidak akan maksimal. Apalagi jika nanti pohonnya masih sekecil ini kemudian dipertahankan terlalu banyak, nanti bisa menyebabkan
buah itu tidak maksimal. Nah, ini sebenarnya sih masih terlalu banyak ya. Nanti akan saya lakukan penjarangan menyeluruh ya, agar nanti buahnya itu bisa lebih maksimal. Maaf ya bos, ini saya membuat video di siang hari, jadi nanti videonya mungkin kurang begitu bagus. Karena kalau sore itu biasanya gerimis ya bos, jadi saya tidak bisa membuat video di sore hari. Ini akan saya contohkan cara penjarangan buahnya terlebih dahulu. Ini kan terlalu banyak ya bos ya. Ini harus dilakukan seleksi ya, dilakukan pengurangan. Untuk melakukan pengurangan itu ambil yang kecil-kecil saja ya. Yang seperti ini nanti dibuang saja, agar nanti buah yang besar ini bisa lebih maksimal. Seperti ini ya, saya sisakan beberapa ini, 1, 2, 3, 4, 5. Saya buang 7 buah dalam satu tangkainya ini bos. Sebenarnya ini masih terlalu banyak, nanti bisa saya seleksi lagi sambil berjalannya waktu. Kemudian ini seluruhnya ya, seluruh tangkai yang buahnya terlalu banyak, ini dilakukan penjarangan buah seperti ini. Apalagi ini bisa dilihat ya, ini kan batangnya sangat kecil, nanti bisa patah kalau terlalu banyak. Kemudian jangan lupa dibungkus lagi ya. Untuk pembungkusannya juga sudah saya tutorialkan pada teman-teman, bahwa setelah bunga mekar itu langsung dilakukan pembungkusan agar tidak dihinggapi lalat buah yang nantinya akan menyebabkan buah jambu air kita itu berulat bos. Oke, akan saya lanjutkan di tangkai yang berikutnya. Nah, ini adalah buah yang pertama. Ini juga harus dilakukan penjarangan. Saya akan buka yang di sebelah sini saja dulu ya. Saya akan buang ini, maksudnya yang di sebelah sini. Ini sudah enak ya bos. Ini adalah jambu cincalo. Seperti ini bos, buahnya sudah enak ya, tapi manisnya belum terlalu karena ini masih muda. Kemarin ini juga saya lakukan penjarangan karena terlalu banyak dan tangkainya masih sebesar ini. Oke, akan saya lanjutkan penjarangan di jenis yang lain karena ini kombinasi bos. Ini adalah jambu cincalo. Ini adalah jambu dalhari ya. Ini juga akan saya lakukan pengurangan buah bos. Yang ini yang akan saya buang. Kemudian apakah kerontokan itu ada? Ya jelas ya, seleksi alam itu ada, tapi juga saya lakukan seleksi buah seperti ini. Apalagi sekarang itu di tempat saya kadang-kadang hujan. Pas kemarin berbunga itu banyak turun hujan, beberapa hari itu turun hujan lebat ya. Jadi memang banyak yang rontok. Intinya lakukan penjarangan buah. Oke, akan saya terangkan untuk pemupukan pembesaran buah pada pohon jambu ini, karena ini sangat berbeda dari biasanya. Biasa saya gunakan KNO3 untuk pembesaran buah, tapi kali ini saya gunakan juga untuk POC yang sudah saya buat ya. POC-nya itu dalam video ini. Penggunanya itu seperti apa? Saya gunakan hanya semprot saja bos. Jadi tidak saya kocorkan. Kenapa tidak saya kocorkan? Karena untuk pupuk ini jika dikocorkan akan menyebabkan media tanam itu nanti pH-nya turun. Ini bersifat asam ya untuk pupuk ini. Itu alasannya kenapa saya lakukan penyemprotan ke daun saja. Penyemprotan ini sudah saya lakukan sejak bunga yang pertama itu menjadi bakal buah. Kemudian untuk interval waktunya itu saya semprot setiap 3-4 hari sekali. Sampai hari ini itu masih saya semprot dengan ini. Kemudian untuk KNO3 nya ini kenapa saya bilang irit, karena saya baru pupuk 1 kali ya, saat bunga yang pertama itu tadi sudah menjadi bakal buah. Jadwal saya untuk pemupukan KNO3 itu setiap 3 minggu sekali ya, dan diteruskan dengan POC ini
secara semprot. Nah, kali ini akan saya contohkan untuk pengocoran menggunakan KNO3. Ini ya bos, pupuknya KNO3, unsur nitrogennya 13%, kemudian kaliumnya 45%. Oke, seperti biasa takarannya juga saya menggunakan sendok makan. Biasanya saya gunakan 10 liter air 2 sendok ya. Ini karena saya isi 5 liter saja, jadi saya hanya 1 sendok saja. Inilah yang saya maksud irit bos. Oke, seperti ini sudah mau habis bos pupuknya. Cukup segitu saja bos. Langsung akan saya aduk dan saya siramkan ke media tanam. Oke ya, seperti itu saja. Ini dilakukan setiap 3 atau 2 minggu sekali, silakan ya teman-teman. Tapi untuk iritnya itu saya lakukan seminimal mungkin 3 minggu sekali, dan saya lanjutkan dengan ini bos. Untuk penyemprotannya tidak akan saya contohkan karena ini siang ya. Penyemprotan itu baiknya ini pagi hari atau sore hari. Untuk penyemprotannya ini seluruh bagian tanaman bos, bawah daun terutama. Dan untuk takarannya, ini kemarin ada yang tanya bahwasanya untuk takaran POC ini semprot itu berapa ya. Kalau saya gunakan itu takarannya 2-3 mili per liter air. Atau teman-teman juga bisa kalau lebih mudahnya itu asal airnya ini sudah keruh, tapi jangan terlalu pekat. Kemudian untuk kocor itu berapa? Kemarin ada yang tanya nih, banyak sekali yang tanya untuk itu. Kalau untuk kocor itu saya takarannya 4-5 ml untuk 1 liter air. Tapi ingat, kalau ini untuk pembesaran buah tidak saya rekomendasikan untuk kocor, hanya semprot ke daun saja. Oke ya, seperti itu saja. Ini tidak akan saya contohkan karena ini siang hari bos. Jadi memang kurang efektif, nanti pupuknya ini bisa langsung kering sebelum diserap oleh tanaman. Intinya seluruh bagian tanaman, bawah daun terutama, kemudian atas daun, kemudian seluruh batangnya. Untuk selanjutnya nanti bisa dilakukan seperti ini terus ya, sampai buah itu besar kemudian matang. Dan untuk KNO3 nya nanti bisa 3 minggu sekali ya, atau teman-teman jika masih ragu ya 2 minggu sekali nggak masalah. Oke ya, akan saya lanjutkan untuk penjarangan buahnya bos. Sudah dapat banyak ini ya, dan ini akan saya teruskan. Tujuannya apa? Agar nanti buahnya itu bisa maksimal. Lakukan pemupukan seperti apa yang tadi saya arahkan ya, agar nanti buahnya itu bisa maksimal. Oke, video akan saya lanjut di updatean berikutnya. Selamat pagi menjelang siang bos. Cuaca mendung, akan saya update perkembangan pohon jambu air yang sedang saya lakukan pemupukan pembesaran buah. Dari video yang lalu, ini umurnya 10 hari, kondisinya sudah seperti ini ya. Ini yang kemarin saya lakukan penjarangan, kemudian ini saya kasih penyangga agar nanti ini tidak patah ya. Kemarin ada beberapa cabang juga yang patah karena untuk anginnya di tempat saya itu sangat kencang sekali bos ya dalam beberapa hari kemarin. Ini ya, saya kasih penyangga beberapa cabang ya agar nanti tidak patah. Selain saya mengupdate perkembangan buah yang sedang saya lakukan pemupukan pembesaran buah, ada hal penting yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Pohon jambu air ketika sedang berbuah seperti ini, kemudian dia itu terubus, maka hal yang penting harus dilakukan adalah segera dibuang semua terubus daun seperti ini bos. Ini sebenarnya sudah telat ya, ini harus dibuang. Kemarin sudah saya buang semua. Apalagi kalau di tempat teman-teman itu terguyur hujan seperti ini. Ini beberapa hari kemarin itu hujan dan ini mendung juga. Jadi 4 hari ini setiap sore itu hujan lebat bos.
pasti tanaman biasanya akan terubus. Kenapa bisa terubus? Ya tentu saja karena ketersediaan nitrogen itu sangat banyak, apalagi kalau hujan terus menerus. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk yang selanjutnya ini ada satu jenis ya. Ini cincalo ya, cincalo merah ya. Ini sudah siap panen, bos. Wah, ini ternyata sudah matang, bos. Ini sebenarnya akan saya perlihatkan ini ya. Ini sudah matang, bos. Ini sudah manis ya. Kemarin sudah beberapa saya petik ini, bos. Wah, ini akan saya contohkan pada teman-teman. Sebenarnya ini yang akan saya contohkan ya pada teman-teman, akan saya perlihatkan bahwasanya jambu air cincalo ini sudah matang. Nah, ini sudah beberapa saya panen, bos. Ini akan saya perlihatkan ya hasilnya itu seperti apa. Aman ya, tidak berulat ya. Ini manisnya sudah maksimal, bos. Akan saya panen saja semua untuk jenis jambu yang ini ya, cincalo merah. Ini adalah bunga pertama, maka dari itu dia itu sudah panen duluan. Akan saya perlihatkan untuk yang dalhari. Seperti ini ya kondisinya jambu dalharinya. Memang ini masih muda, bos. Kalau jambu dalhari ini karakternya dia itu agak lama matangnya. Untuk jenis jambu blackberry sugar dan giojoknya, karena bunga terakhir ya kemarin, dia itu masih kecil, bos, ukurannya. Oke ya, seperti ini kondisinya untuk updatean kali ini. Yang pertama, jika tanaman itu terubus sedang berbuah seperti ini, harus segera dibuang semua terubusannya, karena nanti jika terubus bisa mengakibatkan buah ini bisa rontok ya, karena tanaman akan konsentrasi ke pertumbuhan, bos. Oke ya, seperti itu saja updatean kali ini. Video akan saya lanjut di updatean berikutnya. Selamat siang, bos. Akan saya update perkembangan pohon jambu air yang saya lakukan pemupukan pembesaran buah atau perawatan pohon jambu air yang sedang berbuah. Yang saya lakukan kombinasi menggunakan pupuk organik dan pupuk sintetis. Kondisinya sudah seperti ini ya. Ini adalah jenis dalhari ya, karena memang saya tutup ya atau saya bungkus menggunakan plastik. Kemudian intensitas cahaya matahari berkurang beberapa minggu ini ya, karena hujan terus, warnanya jadi seperti ini, bos ya. Jadi tidak menghitam seperti biasanya. Nah, hanya semburat saja seperti ini. Dan ini akan saya buktikan juga pada teman-teman bahwasanya untuk jambu air yang dikombinasi nanti akan jadi seperti ini ya. Jadi beda jenis. Di sini ada yang dulu saya sambung menggunakan entris dari pohon jambu dalhari, ya jadinya seperti ini, bos. Dalhari ya berbuahnya. Kemudian di sebelah sini ada yang giojok, ya jadi giojok seperti ini ya. Kemudian ada juga di sini yang di bagian atas itu adalah jambu blackberry sugar, tapi karena bunga yang terakhir kemarin jadi belum besar ya. Akan coba saya buka dulu yang di sebelah sini ya, yang di atas itu akan seperti apa. Kemudian akan saya contohkan pada teman-teman buahnya itu seperti apa ya setelah dibungkus seperti ini. Apakah ada ulat di dalamnya, kita akan coba buktikan. Seperti ini ya hasilnya.
Nah, untuk pemupukan ini memang saya pupuk menggunakan KNO3 itu hanya 3 kali ya. Kemudian masih saya semprot menggunakan pupuk yang organik setiap 4 hari atau mungkin 5 hari sekali. Nah, ini pagi hari saya tetap semprot. Ini sudah enak ya untuk dikonsumsi, bos. Jadi kemarin ini juga sudah mau habis ya. Maka dari itu ini saya update agar nanti bisa menunjukkan pada teman-teman ya, bahwasanya pohon jambu air ini itu bisa benar-benar bertahan sampai panen. Ini memang rasanya tidak terlalu manis ya, karena ini jenis jambu yang memang tidak terlalu manis, beda dengan Kyojok atau mungkin madu deli hijau, atau mungkin juga jenis jambu yang lain ya, seperti Thailand Super Green atau mungkin Green Gian. Nah, itu lebih manis daripada jambu dalhari ini ya. Kalau dalhari ini memang perawatannya kalau tidak bagus ya bisa hambar rasanya ya, atau mungkin ada rasa asamnya. Kemarin sudah saya cek untuk tingkat kemanisannya itu di angka 10 brick ya. Jadi memang ya layak untuk dikonsumsi. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya di tempat saya ini setiap hari hujan. Ini juga sudah mendung ya, padahal baru pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk jenis jambu cincalo merah yang kemarin saya lakukan pemanenan, itu saya ukur tingkat kemanisannya 12 brick. Ini juga pengaruhnya kalau musim hujan ya, jadi seperti ini bos ya, mengurangi untuk tingkat kemanisan pada buah. Tapi setidaknya kalau kita melakukan pemupukan pembesaran buah yang di situ ada unsur hara, kalium dan fosfornya, ya jelas ini akan lebih bagus lagi daripada tidak dilakukan perawatan. Atau teman-teman juga bisa melakukan pemupukan pembesaran buah seperti yang saya lakukan ini menggunakan kombinasi antara pupuk organik dengan pupuk sintetis. Ini akan saya coba petik satu ya, untuk membuktikan pada teman-teman kalau dibungkus itu tidak berulat bos. Buahnya seperti ini bos, tidak berulat ya. Untuk jambu yang lain, jenis lain seperti Kyojok ini memang belum bisa saya contohkan. Nanti saya contohkan di short saja karena buahnya belum matang ya, itu manisnya belum terlalu maksimal. Itu adalah jenis jambu manis bos ya, beda dengan yang ini. Kalau ini ya lebih seperti citra dan mungkin jambu yang segar ya, bukan asam tetapi manis segar. Bedakan ya antara asam dengan manis segar. Tapi kalau tidak dirawat ya bisa rasanya juga hambar, apalagi kalau nanti musim hujan seperti ini. Oke ya, ini akan saya tunjukkan juga di pohon yang satunya lagi di sana yang perawatannya saya sama, untuk juga membuktikan pada teman-teman kombinasi itu ya sesuai dengan entries yang kita sambungkan ya. Ada beberapa di sana, akan lebih jelas lagi ya. Nah ini ya bos, adalah jenis jambu yang kombinasi juga. Di sini saya kombinasi dengan Kyojok, kemudian ada Thailand Super Green, kemudian yang di bagian atas ini ada jambu Blackberry Sugar, kemudian kemarin yang sudah panen itu adalah jambu cincalo merah. Ini juga bisa membuktikan pada teman-teman bahwasanya kalau dikombinasi ya tergantung entrisnya. Ini akan saya coba buka dulu ya untuk pembungkusnya. Jelas berbeda ya antara yang ini ya, yang Thailand Super Green dengan jambu Kyojok ini ya, jelas berbeda. Ini akan coba saya buka juga karena ini juga untuk membuktikan pada teman-teman untuk yang dibungkus tidak ada ulatnya. Lihat ya, tidak ada ulatnya, biar ini belum terlalu matang sebenarnya, tapi ini sudah enak untuk dikonsumsi, sudah manis bos. Ini jambu Kyojok adalah jenis jambu yang manis. Coba akan saya buka yang ini bos. Mantap ya,
Tidak ada ulat ya bos ya, bersih. Inilah fungsi dari pembungkusan. Untuk teknik pemupukannya saya sangat persis dengan teknik pemupukan di pohon yang pertama tadi bos. Ini belum matang ya bos, tapi sudah enak dikonsumsi. Saya petikkan untuk jenis yang satu lagi nih bos ya, cincalo merah yang di sebelah sana. Ini sudah matang kalau yang ini. Tidak berulat ya. Ini manis bos, lebih manis daripada jambu dalhari dan jambu citra. Oke ya, seperti itu saja. Video ini sebenarnya hanya pembuktian saja pada teman-teman ya. Untuk perawatan jambu air dari berbunga sampai panen sudah saya tunjukkan di video ini ya. Saya sudah jelaskan full agar nanti teman-teman bisa melihatnya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke ya, itu tadi adalah cara saya merawat pohon jambu air yang sedang berbuah ya, menggunakan kombinasi pupuk organik dengan pupuk sintetis. Sebenarnya video ini hanya sebuah pembuktian saja pada teman-teman bahwasanya pada video grafting kombinasi pada pohon jambu air yang dulu pernah saya lakukan, ada yang berpendapat bahwasanya nanti walaupun dikombinasi buahnya akan sama, kemudian rasa, bentuk dan kemudian warnanya akan sama. Nah, ini sudah terbukti bahwasanya buahnya itu akan berbeda. Inilah prinsip grafting ya. Jadi buahnya itu akan mengikuti entrisnya. Jika jambu kyocok yang kita sambungkan ya nanti buahnya akan seperti jambu kyocok dan seterusnya. Di tempat saya ini sudah 2 minggu hujan terus. Ini juga sudah ada petir ya, walaupun cuaca memang agak panas tapi di sebelah sana sudah mendung. Ini biasanya akan turun hujan di sore hari atau mungkin malam hari. Biasanya 1 malam hujan. Nah, ini akan menyebabkan buah ini kadar kemanisannya itu turun jika dihentikan pemupukan untuk pembesaran buah yang sudah saya contohkan. Pupuk lanjut terus. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam mempraktekkan atau mungkin menjelaskan. Video saya akhiri, jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secret start.